Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertemuan pertama sekarang di kelas 7B, yaitu bab 1 halaman 1 tentang pengertian dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Mulai dari pengertian, pokok bahasan, tujuan, dasar hukumnya, dan hukum mempelajari ilmu tajwid, serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika membaca Al-Quran. Baik, yang pertama, pengertian ilmu tajwid itu secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat bacaan menjadi bagus. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf maupun hukum yang baru setelah semua hak Al-Quran terpenuhi. Maksudnya, hukum yang baru itu ketika kita membaca ikhfa, itu dibaca dengung atau samar. Dibaca iqlab, dibaca mim. Bacaan iqlab kita baca menjadi mim. Atau bacaan izhar, itu namanya izhar. Jadi itu hukum-hukum yang ada ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu ada hukum-hukum yang baru, maksudnya hukum tajwid yang kita baca. Tapi kalau kita nggak baca Al-Quran, maka hukum-hukum itu tidak ada. Contoh, kita cuma melihat bacaan, contoh ada tulisan bismillah, kita lihat saja, itu nggak ada hukum yang ada di situ. Kenapa? Karena kita nggak membacanya gitu. Maksudnya, jadi maksud daripada maupun hukum-hukum yang baru setelah semua hak Al-Quran terpenuhi gitu kan. Seperti itu. Kalau hanya tulisan saja itu nggak ada hukumnya, kecuali kita baca bismillahi. Bismillahi lafaz Allahnya tarqiq, misalkan Ar-Rahman di situ ada, jadi alif lamnya qamariyah, alif lamnya syamsiyah. Alhamdulillah itu ada alif lam qamariyah dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, pokok bahasan ilmu tajwid. Ruang lingkupnya ada dua, yaitu makharijul huruf, yang kedua al-ahkam at-tajwid. Jadi hukum tajwid. Makharijul huruf itu seperti pengucapkan huruf ba, bagaimana ain, kha, shad, ta, sa, jim dan lain sebagainya, atau tempat keluarnya huruf. Jadi sa dengan sin itu beda, shad dengan sa itu beda, dal dengan za beda, za dengan za beda, seperti itu. Jadi pokok bahasanya seperti makharijul huruf. Yang kedua, al-ahkam at-tajwid. Al-ahkam at-tajwid yaitu hukum yang muncul setelah terpenuhi hak bacaan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di situ ada hukum tajwid. Contohnya ada guna, ada ikhfa, ada tafhim, ada tarqiq, ada izhar, ada idgham dan lain sebagainya. Contohnya baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada nun tasydid, tasydidnya gunnah. Gunnahnya tiga jari. Atau ikhfa, min syarri, itu ikhfa ya. Tafkhim dan tarqiq ada ar-rahmani, ra-nya tafkhim. Tarqiqnya rihlata, ra-nya kasrah. Izhar tayran ababil, an'amta alaihim, an'amta, dan hukumat dan lain sebagainya.
Yang ketiga, tujuan mempelajari hukum tajwid. Tujuannya adalah agar dapat membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kenapa? Supaya terhindar dari kesalahan, gitu kan. Nanti akan ada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik khafi ataupun jali, gitu kan. Apa dasar hukum yang mempelajari ilmu tajwid? Ada enggak dalam Al-Qur'annya? Oh, ada. Itu surahnya apa? Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itu. Atau surah yang lainnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Artinya, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi membaca Al-Quran itu jangan cepat-cepat, ingin hatam, bacaan cepat-cepat yang enggak jelas ntar ya. Ingin hatam, kalau sudah bisa nggak apa-apa, kalau sudah fasih sudah bagus, cepat nggak apa-apa, yang penting makhraj huruf dan panjang pendeknya tetap terarah dan beraturan gitu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, tidak mudah membuatmu pandai membacanya. Jadi kita tugasnya adalah mempelajari Al-Quran itu secara bertahap gitu kan. Jadi tidak boleh buru-buru. Kalau buru-buru nanti malah tambah gak bisa gitu ya. Yang kelima, hukum mempelajari ilmu tajwid. Para ulama menyepakati bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu ada dua bagian hukumnya. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakili atau diwakilkan oleh orang lain dalam suatu kaum, dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok. Maksudnya contoh yang ringan dah. Contoh ringannya adalah dalam satu keluarga atau kelompok kecil tersebut harus ada yang mempelajari ilmu ini. Misalkan dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, anak, ya kan. Nah, ayah, ibu, anak ini harus bisa ilmu tajwid, harus tahu izhar, idgham, ikhfa, iqlab, harus bisa baca Al-Qur'an. Gitu. Harus ada yang bisa baca Al-Qur'an. Ayahnya nggak bisa, ibunya nggak bisa, ya anaknya harus bisa, diwakilkan. Jadi satu komunitas harus ada yang bisa gitu. Kemudian jika tidak ada dalam satu keluarga itu yang bisa baca Al-Quran, maka satu keluarga itu berdosa gitu. Makanya ini hukumnya fardu kifayah gitu kan. Yang kedua fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang dilakukan oleh individu. Jadi individu dari keluarga itu harus bisa. Misalkan ayah harus bisa baca Quran, ibu harus bisa baca Quran, anak juga harus bisa baca Al-Quran gitu. Jadi semua harus mau belajar ya, belajar membaca Al-Quran. Nggak boleh nggak bisa itu gitu ya. Kemudian yang keenam, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan membaca Al-Quran itu ada dua, kesalahan khafi dan jali, atau jali dan khafi. Jali itu kesalahan ya, bentuknya sangat jelas itu kan. Jali itu jelas, jaliyun jelas ya. Jadi kesalahan yang jali ini ada dua. Yang pertama A1 merubah makna, A2 yang tidak merubah makna. Yang pertama yang merubah makna yaitu mengganti huruf, menukar huruf dengan huruf. Contohnya alimun dibaca alimun, ya. Wallahu alimun. Nah, jadi Allah Maha penyakit, bizati sudur, dengan apa yang ada dalam hati. Ya, itu kan salah. Harusnya wallahu alimun bizati sudur. Artinya Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati manusia gitu. Contohnya syakirun, orang bersyukur, dibaca syakirun, orang yang mabuk. Wallahu yuhibbus syakirin, Allah mencintai orang yang bersyukur, tapi dibaca wallahu yuhibbus syakirin, Allah mencintai orang yang mabuk. Itu salah. Yang kedua,
mengganti menukar harokat dengan harokat. Contohnya ara'aital ladzi dibaca ara'aitul ladzi. Tak dengan tu itu beda. Dalam bahasa Arab tak itu artinya kamu, tu itu artinya saya gitu. Di ara'aital ladzi, apakah kamu tidak mengetahui artinya. Tapi kalau misalnya ara'aitul ladzi, apakah aku tidak mengetahui, itu jauh ya. Yang ketiga menambah harokat dengan harokat. Contohnya Allahus samad dibaca Allahus samad. Nah, itu udah beda artinya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Allahus samad dibaca Allahus samad, tidak ada tasydid, itu enggak ada artinya. Mengurangi tasydid pada shad. Yang kedua lahan jali, tidak merubah makna. Contohnya Allahus samad dibaca Allahis samad kasrah. Qul huwallahu ahad, qul huwallahi ahad. Nah, itu enggak merubah makna tapi tetap salah. Tuh. Hukum kedua bagaimana? Salah semua, nggak boleh ya. Karena Allah tidak memperkenankan bacaan yang dirubah-rubah harokatnya. Yang kedua lahan khafi, kesalahan yang samar. Contohnya menghilangkan dengung pada bacaan yang seharusnya baca dengung. Contohnya ikhfa, min syarri dibaca min syarri. Nah, itu salah. Atau mengurangi gunnah pada bacaan yang baca gunnah. Contohnya nun tasydid innahu, nunnya tiga jari tapi dibaca innahu. Nah, itu salah. Khafi samar. Samarnya kenapa? Karena enggak kerasa dan tidak merubah makna. Kemudian menebalkan bunyi huruf yang tidak bertasydid. Sekarang bertasydid, contohnya alhamdu. Nah, itu kelamaan ya. Alhamdu enggak boleh. Harusnya alhamdu. Keempat, mengurangi atau menambah durasi ukuran panjang atau mad. Contohnya harusnya mad itu dibaca 4 misalkan. Lebih dibacanya lebih. Atau bacaannya misalkan 5, jadi dibacanya 6 atau kurang. Misalkan contoh mad wajib biasanya kita 5 gitu kan. Tapi boleh 4. Boleh 4 dan 5. Silahkan pakai salah satunya, jangan lebih. Jadi kalau lebih ya nggak boleh. Tuh. Contohnya aja mad lazim musaqal kalimi. Contohnya waladhdallin. Dalam surah Al-Fatihah terakhirnya waladhdallin. Do-nya itu harus 6. Gitu kan. Nggak boleh mau dikurangin waladhdallin, kurang nggak boleh, atau lebih daripada 6 waladhdallin, itu kepanjangan. Jadi 6 saja, sedang-sedang ya. Nah, itu adalah tentang bab 1 dan tentang bab 1, yaitu memahami mempelajari ilmu tajwid. Kemudian tugas setelah itu selesai kamu pahami, silakan kerjakan tugasnya ya. Tugasnya nanti ini kamu salin di buku tulis ya. Tapi ini latihan 3 dan 4-nya pilihan gandanya ditulis ditulis tangan aja, langsung A atau B atau C gitu. Jadi di kertas lembar atau di buku PTQ bikin kotak kecil, tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 1A, 2B, 3C, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ujian UN aja, seperti ujian aja gitu ya. Kemudian esainya di bawahnya tulis. Nah, setelah selesai kamu foto, cekrek aja, nanti kirim ke link latihan ya. Tuh, itu aja untuk bab 1 kelas 7 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subreknya. Terima kasih.